Bu Ari itu bambu itu nu kebon saha? Ari itu kebon saha? Sanes. Itu kebon saha kebonan saha. Kunaon ditebangan awina? Eta teh bapak teh bau kabumi tuh longsor. Atuh awina ke coplok ka longsor. Kota. Ari ibu imana di dieu? Penahan imah ibu teh awi. Lamun awina ditebang imah ibu cek longsor. Itu teh tadu. Atuh kunaon ditebangan? Udah kudu damel. Lain imah ibu teh salamet kulantaran aya kebon awi di luhur. Jadi lamun awina ditebang, garing dibakar ya longsor, Bu. Ayo, kayak si Kinu di Arjasari. Pohon eta teh anu pun raka eta teh. Wartosan kayak kenteuna naon ditebang gitu tapi tong diduruk. Kayak sina hejo deui. Ya, longsor itu. Apa yang dipotong? Tambangna paling mana tambangna? Jembatan mana? Panok. Kita di kayu. Udah lama nggak diperbaiki. Oh, ieu teh jalan. Ieu teh pecah Bupati. Ini tadinya ini Pak, pakai pilar-pilar sama ini. Dibongkar. Pokoknya dibongkar. Tapi tidak diperbaiki lagi. Lagi ini udah lama Pak. Bupati dikasih ini aja. Katanya nunggu ini Pak, nunggu apa? PR apa tuh? Apa? Nunggu apa? Nunggu sama Pak Bupati ini Bupati jembatan diperbaiki. yang ini yang parah Pak, yang bas ini Pak. Oh, iya nanti betul. Ada bupatinya, tenang. Siap. Ya. Bapak orang sehat gagah tuh. Sing sepanjang umur, sing sehat. Amin. Siapa? Ada apa? Ya, kurang ke tempat tambangnya lah. Siap. Kayak widai kan kayak widai. Ya, siap. Siap, non, Bu. Izin ka lebat kiring kok dicirian Pak kurang perusahaan. Manajemennya di mana yang pegangnya? Di office di depan Pak. Office. Tanahnya dibuang kemana motongnya? Ada samnya di atas Pak. Ada sam. Wesdamnya ya. Wesdamnya itu teh enggak. Ini teh dibuka kan jadi gundul di atas. Boleh terus. Saya ke depan. Office di depan Pak. Ini dia beli kayaknya. Karena perusahaan lain megang iup yang awal dijual. Kalau nggak salah ini ada areal hutan yang dia minta izin dan saya tidak rekomendasi. Macam bisa. Oh, dikupas kebun tehnya. Ini baru tahu. Baru tahu. Siap. Berarti mereka tidak memberitahukan. Siap. Dia kan pakai tanah areal perkebunan. Ini perkebunan ini milik siapa? Berarti Untuk masalah perusahaan. milik PTPN, milik swasta. Setahu saya swasta Pak. Nanti coba saya konfirmasi ulang. Ini namanya PT CKP. Ada IUP 0 IUP operasional logam emas dari Menteri Investasi BKPSDM BKPM 11 Maret 2025 berlaku sampai 23 September 2025. IUP operasional pertama diterbitkan oleh Bupati Cianjur 25 Maret 2010 seluas 2.410 hektar. Memiliki izin lingkungan dari BPPT dan penanaman modal Kabupaten Cianjur tanggal 30 Desember 2016. Tahun lagi izin lingkungannya habis, Pak. Siap. Memiliki dokumen FS Feasibility Study dari Kadis Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur 23 Juli 2013. Ini sudah lama izinnya, Pak. Siap. Memiliki RKAB tahun 2024-2026 dari Kementerian SDM. Metode penambangan berupa tambang bawah tanah.
saat ini tidak melakukan kegiatan penambangan karena masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dan masih eksplorasi lanjutan. Dan luas IUP 2.410 hektar, 842 hektar masuk dalam kawasan hutan produksi. Saat ini sedang mengajukan permohonan IPPKH kepada kementerian. Kondisi lapangan sedang dicek. Oke. IPPK kita nggak ngasih aja izin penggunaan hutannya. Saya sudah di lokasi, Pak. Memang pembukaan lahan perkebunan teh. Iya, dibuka, Pak. Ini hutan dan perkebunan teh, Pak. Dibuka. Nah, ini kalau yang ini kan kewenangan pusat. Nah, kita provinsi punya kewenangan apa di sini? Oh, dari aspek lingkungan aja, Pak Gubernur. Jadi tapi kita ini dokumen lingkungan kemarin itu dari Kabupaten Cianjur, Pak Gub. Ya punya kewenangan bupati ya. Ya, jadi kita dari sisi hukum punya kewenangan nggak di sini? Karena kan ini izin pertambangan emas itu pusat, bukan provinsi. Betul, Pak Gub. Terus? Betul. Tapi kayaknya ini udah diover alih deh Pak izinnya, Pak. Bukan perusahaan lama, Pak. Iya betul. Jadi izinnya udah 2 kali nih Pak Gub. Yang pertama diizinkan oleh Bupati Cianjur, diperpanjang izinnya oleh pusat, kewenangan pusat. Kewenangan pusat. Nah, kita nggak punya kewenangan dalam hal ini ya untuk urusan SDM. Kemudian lingkungan itu diterbitkan dokumennya oleh Kabupaten Cianjur. Oke, ada bupatinya, ada nih. Betul. Nah, jadi lingkungan punya kewenangan dong kalau berdasarkan pertimbangan potensi bencana segala macam bisa ya? Bisa. Oke, bisa. lingkungannya sudah kaji. Oke. Ya. Dengan Pol PP bisa masuk, Pak Gub. Oh iya. Terus kemudian kan kita juga ada surat edaran alih fungsi lahan. Betul. Pergub 11 ada. Iya, Pergub 11. Nanti kemudian juga ada di Pak Gub izin yang ini moratorium penebangan pohon. Iya, moratorium. Oke. Nah, terus kemudian juga kan dia kalau hutan produksi harus ada surat dari gubernur nggak? Enggak, rekomendasi, Pak. Oke. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan. Oke. Berarti kita nggak keluarin. Siapa? Nggak keluarin. Siap. Ya, betul, Pak. Oke, Pak. IPPKH. Berarti kalau itu PKK tidak keluar, kawasan hutannya nggak bisa digunakan dong? Nggak bisa dipakai. Oke. Nggak bisa dipakai. Siap. Karena IPPKH ini belum keluar, Pak Gub, sampai sekarang. Ya, karena kan sayanya tidak mengeluarkan rekomendasi. Betul. Ya. Betul, Pak Gub. Siap. Betul. Siap. Oke. Hatur nuhun. Siap. Hatur nuhun, Pak Gub. Oke, Pak. Siap, Pak Gubernur. Iya, Pak. Kalau IPPKH penambangan emas di Cikondang, PT Cikondang, Cianjur, kita tidak mengeluarkan kan? Tidak melakukan rekomendasi. Itu, Pak, mohon, Pak. Nah, mereka kan meminta ya pada kita. Kok dicek, Pak? Coba dicek. Mereka meminta pada kita dan kita tidak memberikan rekomendasi karena menurut saya ini potensinya juga tinggi, Pak, potensi bencana. Ya, Pak. Siap nuhun, Pak. Ini PT-nya koordinasi sama Pak Bambang deh. Ya. Pak Bambang. Ya, Pak. Izinnya dari KSDM ke pusat, Pak, kalau ini. Izinnya dari pusat dulu asalnya waktu kewenangan kabupaten oleh kabupaten. Kemudian diperpanjang oleh pusat karena kewenangan kabupatennya dicabut. Nah, kemudian izin lingkungannya dari kabupaten. 2000 sekian hektar loh. Wih. Manajemennya siapa? Bosnya siapa bosnya? Hah? Mana? Ya, Pak. Kalau dia Bapak, Nah, ini saya belum ngeluarin izin penggunaan lahan kok, Pak. Yang hutan? Oh belum, ini bukan yang hutan Bapak izin. Ah. Ini itu udah tanah milik CKP, terbagi atas 3 sertifikat. Udah ada nomor 1. Yang kawasan hutannya nggak kita izin. belum Bapak. Enggak, maksud saya gini loh, Pak. Kan penambangan ini akan berjalan kalau bisa menggunakan kawasan hutan. Yang hutan produksi. Oh tidak Bapak, izin mohon maaf, boleh saya jelaskan dulu. Boleh. Jadi dari total 2.410 hektar wilayah IUP CKP yang baru dieksplorasi itu cuma 62 hektar di sini. Nah, sehingga kami fokus untuk berproduksi di sini. Tanahnya sudah milik CKP, kemudian juga memproduksi. Tapi karena dari perusahaan ingin mendapatkan potensi lebih, kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Ya nggak mau. Nah, baik kalau begitu. Saya doraka sama leluhur saya. Amin. Amin Pak, abdi gitu. Jadi insya Allah CKP, kebetulan saya di bagian legal Pak, jadi saya bertanggung jawab penuh agar CKP mengikuti aturan. Kalau ini nanti ini kan nyuci emasnya pakai apa? CIL Pak, carbon inlet. Jadi batuan ditambang, kemudian kita crushing, kemudian bolnya sampai minimal 200 mes, sangat lembut seperti itu. Kemudian kalau secara sederhananya kita rendam dalam tong lautan sianida. Sianida loh, Pak. Betul. Buang sianidanya kemana? Nah,
Tadi Bapak sempat ke sana terus ke sana Pak. Nanti kita ada namanya tailing dam facility. Jadi lumpur dari hasil pengolahan itu disimpan dalam suatu dam besar, kemudian dilakukan treatment menggunakan kapur Pak. Dan dengan sinar matahari, sehingga kemudian sianida yang tersisa itu bisa dinetralisir dengan kapur dan matahari. Nah, dengan waktu tertentu, dan kami pun Kalau sianidanya bocor? nah justru itu Pak, kami sedang mengajukan nanti ada izin khusus untuk TSF, tailing dam facility, dan itu akan melibatkan izin dari lingkungan hidup pusat Pak. Kalau izinnya nggak keluar? Tidak akan bisa, makanya sangat ketat. Itu Pak. Tapi itu kan mobil-mobil gedenya pakai jalan kecil. Jalan kabupaten Pak. Tadi jembatan aja nggak diperbaiki, Bapak lewat rusak. Mohon Manawi tiata Pak Kadita rada rawan daerahnya, sering terjadi longsor. Tapi insya Allah Udah tahu rawan, kenapa nambang? ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Pongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Bapak kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambangnya Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Rakyatnya suka susah di sekitarnya. Betul. Nah justru itu Pak, kalau CKP secara perusahaan dari zaman dulu Antam Pak, itu belum pernah produksi. Yang justru yang menikmati itu masyarakat dari menambang, mohon maaf, walaupun tidak ada izin. Nanti habis ada penambangan resmi, rakyat ikutan nanti. Ikut tambang ilegal. Nah alhamdulillah justru sini masyarakatnya lebih kooperatif. Bukan Pak. Kalau sudah ada penambangan resmi, ya yang diizinkan pemerintah ya kan, saya juga memahami Pak. Itu biasanya rakyat ikutan di sekitarnya, nambang ilegal. Pongkor juga sama Pak akhirnya Pak. Kalau di sini justru masyarakat duluan Pak. Jadi puluhan tahun tuh masyarakat yang menambang. Waktu itu CKP tidak menambang, kenapa? Karena kesulitan mendapatkan. Ini izinnya beralih-alih ya? Holdingnya betul Pak. Tapi kalau pemilik Izin yang awal dijual lagi, izin yang baru dijual lagi ya? pemiliknya Pak. Kalau CKP-nya tetap. Jadi ini sudah tangan yang keberapa? Boleh, kalau boleh. Pertama ini Antam Pak. Kemudian Antam membentuk perusahaan namanya Antam Panen Mas dengan grup Gunung Mas Agung kalau dulu Pak ya. Sampai tahun 99. Mereka yang pertama melakukan eksplorasi, kemudian membangun underground sampai level 3 Pak. Itu panjang totalnya itu 2.500. Pada saat mau membangun pabrik di tahun 98 terjadi krisis. Sehingga akhirnya tidak jadilah pabrik itu. Nah kebetulan di 99 izinnya berakhir. Kemudian diajukan oleh dijadikan izin baru atas nama Cikondang Kancana Prima. Yang jadi masalah kemudian tanahnya masih di pemerintah Antam, izinnya di TKP, sehingga tidak bisa juga produksi. Nah pada saat itu masyarakat melihat peluang udah ada underground, sehingga akhirnya mereka melakukan penambangan ilegal. Nah pada saya masuk ke sini tahun 2011 itu berusaha menyadarkan masyarakat bagaimana untuk bisa memberhentikan penambangan ilegal, baru berhasil di tahun 2016 Pak. Dulu sudah ada tambang ilegal di sini? Banyak. Kalau alhamdulillah sekarang sudah bersih. Oke. Betul. Nah, kemudian kenapa waktu itu polisi juga susah bertindak? Karena CKP waktu itu belum punya tanah, Pak. Kata Pak Polisi, Bapak juga sebagai pemilik IUP nggak boleh masuk sini loh, karena tanahnya belum bisa. Nah, alhamdulillah dengan perjalanan panjang di 2016 tanah itu bisa kebeli, Pak. Kemudian diajukan sertifikat, jadi 3 sertifikat. Totalnya tadinya tanah siapa? Tanah perkebunan teh Gunung Rosa 50 hektar. PTPN? Bukan Pak. Swasta. Sosro kalau tidak salah ya, yang menyuplai ke Sosro. Yang 50 hektar kagungan PT Gunung Rosa Mas teh. Kemudian yang 11 hektar punya masyarakat sekitar. Yang 5.000 itu di depan tanah perhutanan yang kami akan ajukan izinnya. Rencananya dulu akan dibuat camp kalau eksplorasi diperbolehkan. Sudah ada camp. Kan harus membuka lahan nantinya Pak. Nah kebetulan kita underground sebetulnya Pak. Jadi tapi kan tetap aja atapnya harus dibuka. Kalau tidak Pak, aturannya di Jawa Barat atau sebetulnya kalau di Pulau Jawa itu sudah tidak boleh lagi penambangan mineral emas yang open pit, tapi harus underground minimal 50 meter ke bawah. Sehingga insya Allah kalau permukaan sih tidak ada gangguan. Kenapa kalau di sini Bapak melihat ini dibuka? Karena ini untuk bangun pabriknya Pak. Nanti kalau dulu sebenarnya saya mau ragu, habis dikeluarin izin nanti ditebangin. Munang atau Bu, kan kalau pejabat lain kan mudah dirayu. Pejabat ini susah dirayu, Pak. Makanya kami saya mah tidak butuh emas, saya butuh istri, Pak. Insya Allah di sini seger, Pak. Ya. Jadi Pak, ini sebenarnya tambang pertama Indonesia. Nah, makanya di sini ada lubang Belanda, lubang Jepang. Jadi ditemukan 1927. Kemudian oleh Belanda ditambang. Oh, Belanda pernah nambang? Pernah. Itu Belanda mah nambang nggak ngerusak. Betul. Makanya kenapa kita nambang rusak? Nah, waktu itu batuan di sini dibawa ke Rejang Lebong, Pak. Kan pengolahan emas pertama itu ada di Bengkulu, Rejang Lebong. Emasnya yang diborong oleh Tengku Markam yang kemudian dibahkan oleh negara yang sekarang menjadi Monumen Nasional Monas, Pak. Sebenarnya ini mempunyai sejarah yang sangat bagus, Pak. Makanya di sini sebutnya daerah Gunung Rosa. Kenapa demikian? Karena dulu istri yang memegang Rosa sama penyanyi, Pak. Miss Rosa, Pak. Jadi dulu istrinya orang Belanda. Nah, namanya Miss Rosa. Makanya disebut Gunung Rosa. Upamanya disebutnya Capalu. Lantaran dulu di depan tadi ada terowongan ada gambar palu Pak oleh Belanda, orang Indonesia, orang Sunda kan gampil, wah ini mah Capalu. Sampai sekarang adalah daerah Capalu. Ini berapa yang dibuka? Nah, total yang dibuka itu yang sekarang untuk pembangunan fisik 1,5 Pak. 1,5 hektar. 1,5 dari tanah yang sudah kami miliki 62 hektar dari total IUP 2.400 hektar.
Karena Tapi 2000 teh kan yang punya tanah negara. betul. Yang punya bapak mah cuman 62 hektar. Gitu. Manawi teh eta abdi Embung aing mah bisa ngebangan tangkalna. ya, insya Allah Pak, kita jaga bersama. Karena apa? Sok sekarang gini, dari 2000 sekian itu yang dibuka lahan berapa? Cuma ini aja Pak. Nggak ada buka lahan lagi? Ada lagi. Cuma 60. Total ini kami harus ceritakan secara ini. Kalau berdasarkan FS itu total semua infrastruktur, publik segala macam total itu 7 hektar sampai betul-betul tambang itu berjalan sampai akhir. Dari 2000 itu hanya 7 7 hektar. hektar dan itu di atas tanah kami sendiri. Untuk pabrik. Bukan Betul. urusan di atas tanah Bapak, Pak. Bagi saya mah. Buka lahannya ya. Mengganggu ekologi Mohon, tidak. Karena mohon. kalau longsor, mau tanah sendiri, mau tanah negara, longsor mah sama aja. Dampaknya masyarakat. Oh ya. mohon maaf, longsor ini dari tanah pribadi kan anggar tuh bisa, Pak. Mohon. Mohon maaf ya, ini tanah saya tanah pribadi. Walaupun longsor kan tanah pribadi, tetap we maut mah maut, Siap, Pak. siap. Gitu. Izin, Saya mah Pak. nggak mau kayak di Sumatera, Jawa Insya Barat Allah, nggak Pak. mau. Terus terang, apalagi saya izin Pak, saya dipekerjakan memang dari setiap pekerjaannya itu saya selalu ikut Pak. Kalau saya boleh cerita, hampir tidak ada tambak emas yang dari nol itu investornya asli Indonesia. Tidak ada. Karena memang berat Pak. Sama aja kita ngebor sesuatu yang belum pasti. Bayangkan Pak, kalau namanya ngebor emas itu pakai mata berlian. 1 meter dalamnya itu 3 juta Pak biayanya. Pak, emas itu rata-rata asli Indonesia, Pak. Leres. Mas Joko. Gitu. Ini sebetulnya Pak, ini apa ya? Historinya Nah tuh sekarang Bapak kalau tidak dikeluarkan yang sisanya, hanya mengandalkan ini, bisa berproduksi? ya apa adanya. Produksinya Wah. tidak maksimal. Iya. Terus terang Pak. Ya seperti contoh memang Dapatnya cuma sedikit. betul Antara biaya produksi dengan hasil produksi jauh. jauh. Kong Boro ngabangun infrastruktur, menerken jembatan rusaknya itu bisa. Manawi Eta akan produksi Bapak. Oh. Nah, apalagi terus terang Pak, jadi level 1, 2, 3 itu kan saya cerita tadi sudah diambil oleh masyarakat dari tahun 2000 awal sampai saya bisa istilahnya apa ya, bukan diamankan lah istilahnya, ya kembali kepada kondisi yang semula itu lebih dari 10 tahun. Jadi pemilik yang baru itu hanya menemukan sisa di atas tuh Pak, dan baru menemukan tuh dari level 4 ke bawah. Itu kan per level tuh 30 meter Pak, jadi di dalam level-level Jadi supaya Pak, pokoknya gini, dari sekian ribu hektar yang dimohon, Mohon. baru 60 hektar yang dikuasai. Betul. Dari 2000 sekian hektar yang dimohon itu, yang untuk bangunan itu hanya 7 hektar. 7 hektar, Artinya kurang ngambil dari tanah yang dikuasai. betul. Tidak ngambil dari tanah lagi kehutanan. Tidak Pak. Tidak ngambil lagi dari tanah perkebunan. Tidak. Ya kan Pak ya? Betul. Terus kemudian dijamin telongsor. Kami akan menerapkan kaidah penambangan yang baik. Kalau longsor kan ada unsur lain di luar wewenang kita. Kita hanya bisa menjaga sesuai dengan apa ya Pak? Kaidah penambangan yang baik. Apakah CKP memenuhi peraturan atau tidak? Nah, Yang bagus. mentaati peraturan ge aing selongsor mah ada. Kebetulan kan tambang di Jawa Anu Barat itu Pak yang sudah ahli-ahli di mana-mana ngagebruk di jero ge Pak. Sami Pak, mana aja Pak. Selalu ada risiko. Padahal tambang mah tiap Agustusan saya main Pak, tarik tambang saya. Pak. Aman banyak. Juara mau kerupuk gitu. Ya udah Pak. Jadi ini ngapain sekarang? Nah, ini sedang persiapan produksi untuk yang kawasan 62 hektar. Jadi ini produksi untuk 60 hektar. Betul. Yang izinnya dari pusat. Izin IUP-nya dari pusat, kemudian Sudah keluar. sudah keluar. Izin lingkungannya dari kabupaten. Kabupaten. Pak Bupati. Pak Bupatinya baru tahu di sini ada tambang. Aduh. Karena baru ya. Aduh, Pak. Pak Bupati baru tahu di sini ada tambang. Veteran. Pak, itu mah tradisi Pak, orang tambang mah begitu. Kalau sebelum dapat izin ke Bapak datang terus. Kalau sudah dapat izin mau nanya-nanya acan taruhan aing. Enggak lah butuh izin ke Bapak deui. Nah, Kalarsan kan sekarang untuk tambang mineral sama batu bara kan ditarik ke pusat, Pak. Kalau dulu mah saya sering banget ke kantor waktu zamannya Pak siapa? Bukan kepala SDM yang udah sepuh ini udah pensiun sekarang mah. Aduh, Pak Oting. Ya, Bapak kenal mungkin Pak Oting ya. Itu yang dari 2011 Pak saya di sini, Pak. Tapi walaupun izinnya dari pusat Pak, kalau cilaka nu kabagian orang dia Betul, Pak. betul. Betul, Pak. Ya udah Pak. Gitu Pak. Kita Siap, izin. siap, Ya Pak. siap. Bapak Siap. terima kasih banyak. Nuhun Pak. Ya, Makasih, ya, Pak. Siap, ya. nuhun ya. Ya, Siap. ya. Siap, nuhun. Rah. Siap. Tapi kan kalau lahangan itu Pak, eta di luhur Pak. Masyarakat
itu yang dijelaskan. Kenapa? Masyarakat sadayana sekarang masyarakat kan jadi nganggur Pak. Tambang teh gitu. Bapak nuhun. Bapak aing nuhun. Jadi kan orang dia teh hampir 80% kerjaan teh keluar karena tambang, Kalimantan. Kan tadinya sok nambang di dia cenah wargana. Iya, ini kan di dia kayak perusahaan. Hanya tadi ge sok nambang ilegal tadi. Iya, ini umpat kan ada teh pada melan di dia Pak gitu. Kayak pada melan. Oke. Jadi ya teh masyarakat teh kieu kada disimpulkeun heula. Iya. Protes teh kulantaran sieun longsor atau protes teh kulantaran teu digawe? Sieun longsor, Hiji Pak. lapangan pekerjaan, kadua amdalna pada dampak Anu lingkungan, kadua, alih fungsi lahan. anu kadua. Nah baheula warga ge sok nambang cenah di dieu teh. Mata Ilegal. pencaharian menuju di zaman Belanda Pak. Oh, ilegal. Ente nu jayaan ka tambang di dia Pak. Heeh. Resmi. Baheula teu sarua wae baheula sok ngagalian. Nya, Nya aya urang benerkeun sadayana nya. Pak. Ai kuring mah nek resmi tersep Iya. tambang teh nek ku rakyat. Iya. Arek ku perusahaan anu nimulkeun bencana mah teu satuju. Nah, Abdi orang tambang. Heeh. orang dia Sekarang Pak. orang sini semua Heeh. kerjanya keluar Pak. Saya pertanyaan Bapak, berarti Bapaknya dulu suka nambang ilegal. Iya dulu. Jadi Pernah jangan- juga saya pernah kerja Jadi di jangan gini, tambang. jangan pinter sendiri. Iya. Ketika orang lain nambang resmi legal, Bapak protes. Iya. Tapi selama ini Bapak nambang ilegal. Iya, Jangan tapi- begitu kalau jadi warga. Tapi Kalau begini- saya mah mau legal, mau ilegal, kalau itu Ya. merusak lingkungan, saya mah nggak setuju. Ya, tapi kan sekarang Pak. Sekarang mah Kalau udah saya Pak, kalau saya mau legal, mau ilegal, kalau itu berdampak bagi lingkungan, saya nggak setuju. Iya. Kalau saya, Iya. gitu. Nah, sekarang Ya. Yang kebanyakan harian, orang. Pak, kan tidak ada jaminan kesehatan, Pak, pegawai harian di sini, Pak. Jadi intinya itu protes anti penambangan, kulantaran ayat tambang berat lingkungan atau protes karena ingin bekerja. kayak ingin bekerja. Iya. Dua Pak, dua. Nggak konsisten. Ingin bekerja Pak. Orang Jadi sini- nggak konsisten. Artinya protes teh lain kulantarannya ke alam, protes teh kulantaran teu kabagean. Anu kieu udah dimulai dari satunya. Jadi dari Mulyadi mah hayang ka warga teh protes teh kulantaran ieu alam kami embung diruksak. Eta. Ya mah lain kitu. Baheula kami nu ngaruksak, ayeuna batur nu ngaruksak, kami teu satuju kulantaran kami teu kabagean. Aduh. Ya, kayak orang bener kan lah. Nah, gitu intinya. Saya nggak setuju orang yang tidak konsisten. Ya. Jadi kalau jadi saya itu prinsipnya adalah siapapun yang menimbulkan dampak lingkungan, mau rakyat yang tidak resmi, mau ya perusahaan yang resmi, saya tidak setuju. Saya buktinya sampai sekarang saya belum mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan kawasan hutan. Itu bukti bahwasanya ke masyarakatnya, ke alam. Tapi rakyat nage sok nambang ilegal, kan ngewa ya teh. Ya, Pak. Ya, Ya, kita jalan. Ya, Pak. Atuh, Pak. Sirak maju. Pak. Ya, aman. Yuk, jalan. Kelantaran warga nama ilegalnya dieureunkeun. Itu tuh bener sikap. Tapi pada jalan nggak Pak? Wah, Sanes gitu, Pak. Ya, mau Kan dibawa kieu, gawe, masa- kahayang abdi mah protes warga teh kulantaran warganya ka ente, kulantaran warganya ka leuweung. Lain protes warga teh kulantaran abdi asalna nambang jadi teu nambang, ngewa. siapa yang protes gitu Pak? Hah? Itu justru saya protesnya gitu Pak efeknya teh paurna banjir. Abdi setuju kami eta mah menghentikan setuju. Tapi aya oge tadi warga nu ngomong, kulantaran baheula nambang ayeuna jadi teu nambang. Oh itu mah. Kan kudu benerkeun heula cara berpikirna, urang teh berpihak ka lingkungan, berpihak ka nu beuteung. Ya, siap. Sok benerkeun heula. Siap, Ulah siap. teu pika engke nambang resmi dileungitkeun nambang Ilegal ilegal aya deui, Kacau, ruksak kan? di wae. Kacau. Benerkeun heula cara berpikirna, nya. Ayeuna ku nambang resmi kan jadi terarah, Ya. mengikuti aturan. Ya. Nangkel nambang resmi eueuh, nambang ilegal di warga. Kuring mah resep jelema nu nyaah ka alam, lain urusan beuteung, tapi urusan ngajaga lingkungan. Jadi ieu kieu, lamun sorangan ngaruksak beunang, batur mah ulah, duana ge salah. Ya. Siap. Ieu mah kan izinna menteri sudah keluar izinna. Ya. Izin menterina geus keluar, izin lingkunganana ti Pemda geus keluar. Gubernur naon kewenanganana? Gubernur kewenanganana rekomendasi penggunaan lahan hutan seluas hampir 2000 hektar. Gubernur tepi ka ayeuna teu mere rekomendasi. Titik. Sip. Tugas gubernur udah selesai. Sip. Sekarang Pak Bupati tinggal tugas izin lingkungannya, tugas Ya. Bupati. Ya. Siap. Bupati nanti Siap. Pak Bupati gaji dulu. Ya. Siap. Tinggal tabusan ke bupati berarti. Ya, ta Bupati na aya yeuh. Siap. Ah, Bupati na. Wargana kudu pugu. Sesuai perintah Pak Gubernur. Tapi wargana kudu pugu. Ulah nu legal leungit ge ilegal we ngedeluk. Apa Pak? Intinya mah dorong supaya berjalan maju produksi biar dampaknya. Jadi hayangna kumaha Kang? Pokoknya Cina produksi. Akangna kumaha hayangna? Hoyong Cina produksi. Hayangna kieu masyarakat sejahtera, bisa jadi alam terusak Pak. bisa jadi kieu. Kulantaran tambangna di bawah tanah kan tangkal teu katuar. Ya kan leuweung teu kababat. Mun. Kan gitu loh, Pak. Mun. Berarti kan tambang berjalan. Mun. Ya kan sebab di bawah tanah kan teu ngaganggu permukaan, teu ngaganggu leuweung, teu ngaganggu kebon. Kan nu digunakan kan saeutik cenah, saya teh nyaho dang kena. Tapi gubernur mah teu kaina cenah rekomendasi. Nah, tinggal wargana hayang digawe resmi mun gitu. Ya.
ulah nepikeun ka bade produksi tapi teu produktif produksi. Pada intinya Lamun hayang Pak, kalau mun hayang digawe pancan produksi. pada intinya jangan di tempat Pak. Tinggalna track record ke belakang, Pak. Hah? Tinggalna ke belakang da bukan Lain, ieu teh can produksi kantaran antara biaya jeung hasil jauh. tapi lamun tambang rakyat berarti bisa nya. Biasa, Pak. Wah, kena ruksak di wae atuh. Bisa diizinkan ke Bapak. Moal ku aing teh, Pak. Tong diizinkan Sapartos di Kalimantan kan ku NU. Kata tambang rakyat lebih berat deui ngagunakeun sianida, teu puguh cara makena sianidana aur-auran ka maman hayang jadi racun jeung anak incu. Ya. Yang jelas yang Ayeuna mah meureun kieu nya, lamun dinu berjalan lagi lamun dinu berjalan lamun nya, urang dia hayang digarawe bagi hasilnya hayang aya ka rakyat di dia gitu bener. Gitu. Percaya ka gubernur? 100% lah. Heeh. Ya, no, jalan. Siap. Oke, siap.